Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Febrianti dari kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Dila Ananda dari kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Sabila Marwiyah Firdaus, saya dari kelas 10 IPA 1. Nama saya Vicky Kristi Melani dari kelas 10 IPA 1, asal sekolah SMAN 1 Baringbek. Di sini kami ditujukan untuk memenuhi tugas biologi dari Ibu Haji Lilis tentang materi tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. 1. Lumut. Pada umumnya, lumut berwarna hijau karena mempunyai klorofil A dan B. Oleh karena memiliki klorofil, lumut bersifat autotrof. Tubuh lumut dapat dibedakan antara sporofit dan gametofitnya. Lumut melakukan dua adaptasi yang memungkinkannya untuk tumbuh di tanah. Pertama, tubuhnya diselubungi oleh kutikula lilin, sehingga dapat mengurangi penguapan dari tubuhnya. Kedua, gamet-gametnya berkembang di dalam suatu struktur yang disebut gametangium. Sebagai akibatnya, zigot hasil fertilisasi berkembang di dalam lapisan pelindung. 1. Ciri-ciri tubuh. Ciri-ciri tubuh lumut adalah sebagai berikut. 1. Sel-sel penyusun tubuhnya memiliki dinding sel yang terdiri atas selulosa. 2. Memiliki susunan arkegonium yang sama seperti pada tumbuhan paku. Oleh karena itu, lumut dan paku disebut pula arkegoniata. 3. Daun lumut umumnya setebal satu lapis sel, kecuali ibu tulang daun memiliki satu lapis sel. Sel-sel daunnya kecil, sempit, panjang, dan mengandung kloroplas yang tersusun seperti jala. 4. Batang lumut hanya mengalami pertumbuhan memanjang dan tidak mengalami pertumbuhan membesar. 5. Rizoid tampak seperti benang-benang, berfungsi sebagai akar untuk melekat pada tempat tumbuhnya dan menyerap air serta garam-garam mineral atau makanan. 6. Struktur sporofit atau sporogonium. Tubuh lumut terdiri atas 1. Vanigula, yaitu kaki yang diselubungi sisa dinding arkegonium. 2. Seta atau tangkai. 3. Apofisis, yaitu ujung seta yang agak melebar yang merupakan peralihan antara seta dengan kotak spora. 4. Kaliptra atau tudung, berasal dari dinding arkegonium sebelah atas menjadi tudung kotak spora. 5. Kolumella, jaringan yang tidak ikut ambil bagian dalam pembentukan spora. Reproduksi lumut berganti antara fase seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual dengan spora haploid yang dibentuk oleh sporofit. Reproduksi seksualnya dengan membentuk gamet-gamet baik maupun gamet jantan betina yang dibentuk oleh gametoid. Arkegenium menghasilkan sel telur bentuk arkegenium seperti botol dengan bagian leher yang disebut perut, bagian sempit disebut leher. Keduanya memiliki dinding yang tersusun atas lapis sel. Di atas perut terdapat saluran leher dan saluran sel induk. Anteredium menghasilkan spermatozoid bentuk bulat seperti gada. Dinding anteredium terdiri atas lapis sel yang mandul dan di dalam terdapat banyak sel induk spermatozoid. 3. Klarifikasi. Dahulu lumut termasuk divisi Beirophaita yang dibagi menjadi 3, yaitu Beiropsida atau musik, Hepatichopsida lumut hati, Antaocerotopsida. Karena lumut bagi kehidupan, lumut digunakan oleh ilmuwan sebagai model dalam eksperimen biologi tumbuhan. Ada spesies tertentu yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk mengobati hepatitis. Tumbuhan paku. 1. Ciri-ciri tumbuhan paku. Semua divisi tumbuhan paku memiliki 4 struktur penting, yaitu A. Lapisan pelindung sel yang terdapat di sekeliling organ reproduksi. B. Embrio multiseluler yang terdapat dalam arkegonium. C. Kutikula pada bagian luar. 2. Habitat. Habitat tumbuhan paku ada di darat, sebagai besar hidup di tempat lembab, tetapi ada beberapa yang teradaptasi hidup di lingkungan berair. 3. Struktur tumbuhan. Tumbuhan paku memiliki bagian sebagai berikut. A. Akar. Sebagai besar tumbuhan paku telah memiliki akar sejati. B. Batang. Batang sebagai besar jenis paku tidak tampak karena terdapat di dalam tanah, berupa rimpang, mungkin menjalar atau sedikit tegak.
C. Daun. Daun muda tumbuhan paku selalu melingkar dan menggulung. 4. Spora. Spora paku dibentuk dalam kotak spora, sporangium. Pada jenis paku berlainan, sporangium memiliki bentuk, ukuran, dan susunan yang berbeda. Ditinjau dari macam spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut. 1. Paku homospora atau isospora. Paku homospora menghasilkan satu jenis spora, contohnya Lycopodium atau paku kau. 2. Paku heterospora. Paku heterospora menghasilkan 2 jenis spora yang berlainan. Spora yang berukuran besar disebut megaspora atau makrospora, yaitu spora betina yang akan tumbuh menjadi mikroprotalium dan membentuk archegonium yang menghasilkan gamet betina atau ovum. Spora yang berukuran kecil disebut mikrospora, yaitu spora jantan yang akan tumbuh menjadi mikroprotalium dan membentuk aterodium yang menghasilkan gamet jantan atau spermatozoid. Contohnya Marsilea semangi dan Slanginella pakuzane. 3. Paku peralihan. Paku ini merupakan peralihan antara paku homospora dan heterospora, yaitu paku yang menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama, tetapi beda jenis kelaminnya. Satu berjenis kelamin jantan dan lainnya berjenis kelamin betina. Contohnya Equisetum debil atau paku ekor kuda. 5. Reproduksi. Tumbuhan paku dapat bereproduksi secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual atau generatif. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan stolan yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Dengan stolan yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Reproduksi secara seksual terjadi melalui sel kelamin jantan dan betina oleh alat kelamin gemetangium. Gemetangium jantan atau anteredium menghasilkan spermatozoid dan gemetangium betina atau archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. 6. Klasifikasi. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi, yaitu Psilotopita, Lycopita, Sphenopita, dan Pretopita. Berikut ini akan kita bahas keempat divisi tersebut. A. Psilotopita. Psilotopita merupakan tumbuhan paku sederhana. Contoh yang sudah dikenal adalah Psilotum sp yang tersebar luas di daerah tropis dan subtropis. B. Lycopita. Saat ini hanya sedikit Lycopita yang masih bertahan hidup, yaitu yang tergolong genus Lycopodium sp dan Selagenilla sp. Pada umumnya, Lycopodium adalah tumbuhan tropis dan hidup sebagai epifit. Ada pula Lycopodium yang tumbuh di lantai hutan di daerah subtropis. Spora Lycopodium terdapat dalam klorofil dan yang merupakan daun khusus untuk bereproduksi. Spora dapat hidup di dalam tanah selama lebih dari 9 tahun. Lycopita muda yang haploid tidak melakukan fotosintesis tetapi bersimbiosis dengan jamur. C. Sphenopita. Sphenopita sering disebut juga paku ekor kuda. Kebanyakan paku Sphenopita hidup di tempat basah, seperti rawa. Paku ekor kuda memiliki daun kecil, batang, dan akar sejati. D. Pteropita. Pteropita banyak terdapat di hutan subtropis maupun di daerah tropis. Paku Pteropita mempunyai daun-daun yang lebih besar dibanding divisi lainnya. Ada 2 jenis daun, yaitu megafil dan mikrofil. 7. Peranan tumbuhan paku bagi kehidupan. Beberapa jenis tumbuhan paku bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan tumbuhan paku oleh manusia. A. Dipelihara sebagai tanaman hias, misalnya Placiterium bifurcatum, paku tanduk rusa, Asplenium sp, paku sarang burung, Adiantum sp, suplir, dan Selaginilla sp, paku rane. B. Penghasil bahan obat-obatan, misalnya Aspidium sp, Dryopteris filixmas, dan Lycopodium clavatum. C. Sebagai sayuran, misalnya Marsilea serenata, semanggi, dan Ptedium aculinum. D. Sebagai bahan pupuk hijau, misalnya
Azolla pinnata, paku ini bersimbiosis dengan alga hijau biru. Anabaena Azollae dalam memfiksasi nitrogen bebas. Sebagai salah satu bahan dalam membuat karangan bunga, misalnya Lycopodium cernum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.